I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo, perkenalkan saya Jelaster Jelita Katili, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara dengan NIM 205210327. Sebelumnya, tahukah kalian apa alasan seseorang melakukan kejahatan, mengapa mereka melakukan kejahatan tersebut, dan sebesar apa kategori kejahatan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu berkaitan dengan cabang ilmu kriminologi. Berikut akan saya jabarkan lebih lanjut. Apa itu kriminologi? Berdasarkan definisi secara umumnya, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek kejahatan, termasuk dengan penyebabnya, karakteristik pelaku, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal dari segi sosial dan hukum. Kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu crimen dan logos, yang berarti kejahatan dan ilmu pengetahuan. Sehingga, secara sederhana, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi ini mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, antropologi, hukum pidana, dan psikologi. Tujuan kriminologi adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan kata lain, mengapa sampai penjahat melakukan perbuatan jahatnya itu. Kriminologi juga mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi memiliki 3 aliran pemikiran utama dalam teori kriminologi pada generasi awal, yaitu klasik, positivis, dan Chicago. Mengapa kriminologi penting? Mempelajari kriminologi membantu dalam pengembangan strategi hukum yang efektif untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Kajian-kajian terkait dengan kriminologi penting karena memberikan landasan bagi pemahaman, penjelasan, prediksi, dan pencegahan, serta pengambilan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Penting juga untuk melakukan penelitian, memahami statistik kejahatan, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, memberikan informasi-informasi kepada perusahaan, dan memberikan bukti forensik dalam proses pembuktian tindak pidana. Kriminologi memiliki peran-peran yang penting, seperti memberikan dasar pemahaman penjelasan, prediksi, pencegahan, dan pengambilan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Penting juga untuk melakukan penelitian, memahami statistik kejahatan, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, memberikan informasi kepada perusahaan, memberikan bukti forensik, menganalisis pencegahan kejahatan, kemudian menganalisis hubungan antara kriminologi dan hukum pidana, serta memberikan bantuan dalam mencari dan menemukan kebenaran dalam proses pidana. Kriminolog adalah ahli dalam bidang kriminologi yang menyelidiki kejahatan dan membantu dalam proses penegakan. Kriminologi memiliki akar sejarah yang panjang sejak zaman kuno. Kriminologi telah mengalami perkembangan signifikan dalam memahami asal-usul kejahatan dan tingkah laku kriminal manusia. Pada abad ke-18, kriminologi berkembang sebagai disiplin ilmu, dipelopori oleh tokoh seperti Cesare Beccaria. Pada abad ke-19, teori-teori baru tentang kejahatan muncul, termasuk teori positivistik yang menekankan faktor-faktor biologis dan psikologis. Pada abad ke-20, kriminologi semakin berkembang dengan penelitian lebih lanjut tentang profil pelaku kejahatan dan rehabilitasi narapidana. Selanjutnya ialah tujuan kriminologi. Yang pertama ialah mencegah kejahatan.
Tujuan utama kriminologi adalah untuk mencegah kejahatan dengan memahami penyebabnya dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Yang kedua ialah memahami pelaku. Kriminologi membantu kita untuk memahami alasan di balik tindakan kriminal pelaku dan faktor-faktor apa saja yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga adalah membangun sistem hukum yang adil. Meskipun keadilan memiliki perspektif yang berbeda-beda bagi setiap orang, namun dengan mempelajari kriminologi, kita dapat memperbaiki sistem hukum untuk mencapai keadilan yang tentu jauh lebih baik. Secara ringkasnya, tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kejahatan dan berbagai aspeknya. Hal ini tentu mencakup mempelajari kejahatan dari berbagai perspektif, seperti mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang sistem peradilan pidana, melakukan penelitian tentang kejahatan dan pengendaliannya, serta memahami statistik kejahatan, memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, dan memberikan informasi kepada perusahaan dan memberikan bukti forensik dalam proses membuktikan tindakan kriminal. Selanjutnya ialah teori-teori dari kriminologi. Yang pertama ialah teori klasik, yaitu teori yang menekankan pada pertimbangan rasional dan pengendalian diri individu dalam mengambil keputusan untuk melanggar hukum. Yang kedua adalah teori sosial, yakni mengaitkan faktor sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan dengan terjadinya kejahatan. Terdapat metode penelitian dalam kriminologi, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan eksperimental. Kualitatif adalah menggunakan wawancara, observasi, dan analisis konten untuk memahami pengalaman dan persepsi individu terhadap kejahatan. Kuantitatif adalah mengumpulkan data dengan angka dan melibatkan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam kejahatan. Dan eksperimental adalah melakukan penelitian di lingkungan terkendali untuk menguji hipotesis dan mengevaluasi dari efektivitas intervensi kriminologis. Berikut merupakan contoh salah satu metode kriminologi, yaitu melakukan investigasi kejahatan, melakukan analisis data, melakukan wawancara dengan tersangka, dan profil dari psikologis. Di samping peran kriminologi yang dibutuhkan, kriminologi juga memiliki beberapa masalah seperti keterbatasan data. Terkadang sulit untuk mengumpulkan data yang akurat tentang kejahatan karena kurangnya pelaporan atau keberadaan statistik palsu. Selanjutnya, kompleksitas tindakan kriminal. Setiap kejahatan dapat melibatkan berbagai faktor kompleks seperti motif, kerjasama, dan latar belakang dari pelaku. Dan terakhir adalah perubahan lingkungan sosial. Perubahan dalam masyarakat dan teknologi mempengaruhi cara kejahatan untuk dilakukan dan memerlukan adaptasi dalam studi kriminologi. Penerapan kriminologi dalam sistem hukum, pemahaman terhadap pelaku. Kriminologi membantu sistem hukum memahami motif dan latar belakang pelaku saat menentukan putusan hukum yang tepat. Selanjutnya, perencanaan dan pencegahan kejahatan. Pengetahuan kriminologi digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan melindungi masyarakat. Sehingga, kesimpulan dan poin pentingnya dari kriminologi ialah yang pertama, kejahatan bukanlah hanya permasalahan hukum saja. Studi kriminologi melibatkan banyak disiplin ilmu, termasuk sosiologi, psikologi, dan ilmu politik. Yang kedua, kriminologi dapat membantu masyarakat melalui penelitian dan analisis. Kriminologi bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan mencegah kejahatan. Dan yang ketiga, pentingnya kerjasama. Kriminologi membutuhkan kerjasama antara akademisi, penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya untuk menghadapi segala tantangan dari kejahatan.
Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kriminologi. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Audio Jungle.